Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, supaya kegiatan kita kali ini bernilai ibadah, saya mau satu orang dulu memimpin doa sebelum kita belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mauliani sudah dipimpin doanya. Selanjutnya saya mau absen dulu. Mauliani sudah ada, Nur Aziza sudah ada. Oke, Ada, sudah Pak. ada. Oke, sebelumnya saya share screen dulu. Kelihatan Anda? Ya, Pak. Nah, oke anandaku semua, di pertemuan kita yang pertama ini kita akan khusus membahas tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Namun sebelumnya kita bacakan dulu peraturan kelasnya. Ini peraturan kita selama belajar online, yaitu yang pertama, menyalakan kamera saat pembelajaran. Jadi yang belum menyalakan kameranya silahkan dinyalakan dulu. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan dengan mengklik gambar tangan di bagian bawah jika ingin bertanya. Kemudian yang ketiga, menonaktifkan mic atau audio jika guru atau teman itu sedang berbicara atau menjelaskan. Kemudian yang terakhir, minta izin di kolom chat jika ingin minta izin. Nah, ini KD yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini. Indikator 3.5.1 itu kita harus bisa menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Kemudian untuk indikator 3.5.2 kita harus bisa menggambarkan struktur Lewis dari unsur. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Lewat pembelajaran daring kita kali ini, kita diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti dan bertanggung jawab sehingga kita dapat menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan dan menggambarkan struktur Lewis dari unsur. Selanjutnya kita diharapkan bisa mengidentifikasi dasar penentuan kestabilan dari suatu unsur atau atom dengan diskusi berdasarkan referensi dari berbagai sumber informasi dengan tepat, terampil, dan penuh tanggung jawab. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materinya untuk kita hari ini, saya mau tahu dulu bagaimana pemahaman anak-anakku semua di materi sebelumnya. Nah, di sini saya ada 4 unsur. Silakan 13AL. Bagaimana konfigurasinya? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni, silakan Sri Wahyuni. 283, Pak. Oke, elektron valensinya berapa? 3, Pak. Oke, betul sekali. Makasih Sri Wahyuni. Saya kira Sri Wahyuni sudah paham materi kita sebelumnya. Nah, oke, saya kira semuanya sudah paham di materi kita sebelumnya. Kita lanjut. Nah, di sini saya punya 2 gambar. Menurut anandaku semua, gambar mana yang paling stabil? Leslar, Pak. Saya, Pak. Oke, Wildanun, silakan Wildanun. Kenapa gambar Leslar itu yang stabil? Karena mereka sudah berpasangan. Terus? Di ikatan menyatukan mereka. Nah, oke. Jadi gambar yang paling stabil di sini itu adalah gambar yang kedua yang sudah berpasangan. Nah, oke. Saya kira di sini sudah paham. Nah, di sini sama juga dengan unsur Ananda. Sebagian besar unsur di alam atau bisa dibilang semua unsur di alam itu tidak stabil kalau dia berdiri sendiri. Jadi harus berpasangan. Nah, contoh kecilnya di sini saya punya oksigen. Oksigen itu kan selalu ditulis O2, tidak pernah dituliskan O saja. Jadi harus berdua baru stabil. Jadi harus selalu berpasangan, harus selalu berikatan dengan unsur yang lain baru stabil. Nah, itu unsur. Tapi sebenarnya sama juga dengan kita manusia, harus berpasangan baru stabil. Nah, oke, selanjutnya di sini saya punya video singkat. Saya mau anandaku semua simak baik-baik karena setelah video ini saya harap ada pertanyaan dari anak-anakku semua yang bisa kita diskusikan hari ini. Nah, oke, siap Ananda untuk menyimak? Siap, Pak. Siap. Oke, silahkan disimak baik-baik ya. Saya jalankan videonya. Ini ada neon, gas mulia. Ini elektron valensinya 8 katanya, sehingga dia sifatnya stabil. Selanjutnya ada unsur F. Nah, ini unsur F mau berikatan dengan neon. Nah, tapi neon sudah tidak bisa berikatan. Nah, ini ada unsur F satu lagi. Nah, berikatanlah mereka. Nah, oke, anandaku semua sudah disimak videonya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, dari video ini ada pertanyaan atau ada sesuatu? Oke, silakan Abil. Saya, Pak. Abil, silakan Abil duluan. Bisa berikatan dengan F, Pak.
Oke, kenapa Ne? Kita berikatan dengan F. Oke, siapa lagi tadi yang angkat tangan? Saya, Pak. Sri Wahyuni, silahkan Sri Wahyuni. Kenapa F bisa berikatan dengan F yang lain, Pak? Oke, kenapa F bisa berikatan dengan F yang lain? Dari Sri Wahyuni. Terus, ada lagi? Nah, oke, saya tambahkan di sini kenapa neon itu bersifat stabil. Nah, jadi di sini ada 3 pertanyaan atau 3 masalah yang harus kita diskusikan. Jadi, karena 3 masalah ini perlu kita diskusikan, jadi di sini saya mau kita bagi kelompok sebanyak 3 kelompok dulu untuk mendiskusikan 3 masalah ini. Kelompok 1 ketuanya Mauliani, kelompok 2 Abil Alam. Kemudian untuk kelompok 3 Siti Rahma Wahyuni sebagai ketua. Jadi silahkan 3 masalah ini kita diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Sambil berdiskusi, di sini ada LKPD juga. Ini sudah saya siapkan linknya di kolom chat, silahkan di-download. Sambil didiskusikan juga dengan masalah kita yang tadi, yang 3 masalah itu silahkan didiskusikan dengan LKPD ini. Kemudian sebagai referensi, ini saya sudah siapkan modulnya, silahkan di-download juga. Ini sebagai salah satu referensi, jadi bisa mencari referensi yang lain di internet, karena banyak referensi untuk menyelesaikan masalah kita yang pertama, kemudian yang ada di LKPD. Jadi silahkan didiskusikan. Oke, saya berikan waktu 20 menit, silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Link kelompoknya sudah saya siapkan di kolom chat. Ya, oke, silakan saya berikan waktu 20 menit. Jadi kita kembali ke room utama ini 20 menit kemudian. Oke, kelompok 1. LKPD-nya sudah di-download. Oke, kelompok 3. Jika sudah dipahami dan sudah selesai diskusinya, bisa bergabung kembali ke room utama. Oke. Saya share screen kembali untuk kita bahas hasil diskusi kita di kelompoknya masing-masing. Oke, kelihatan Anda? Iya, Pak. Oke. Nah, di sini saya mau setiap kelompok di sini ada yang mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, oke, saya persilahkan dulu untuk kelompok 1. Kenapa neon bersifat stabil? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, kelompok 2 silahkan Abil. Kenapa neon bersifat stabil? Karena neon termasuk golongan gas mulia yang elektron valensinya sudah stabil, yaitu 8, Pak. Oke, jawaban dari temannya betul sekali. Bisa dipahami kelompok yang lain jawaban dari temannya? Selanjutnya, kenapa neon tidak bisa berikatan dengan F? Kelompok 1, kelompok 3? Ada yang bisa? Oke, kelompok 1, silahkan kelompok 1. Karena neon termasuk golongan gas mulia yang elektron valensinya sudah stabil, yaitu 8. Oke, jadi saya kira betul jawaban dari temannya tadi Yunisara. Kenapa neon tidak bisa berikatan dengan F? Itu karena neon itu kan sudah stabil, jadi tidak bisa berikatan lagi dengan F. Kita lanjut. Ini diskusi kita di LKPD. Yang pertama, golongan gas mulia yang mana yang dimaksud di tabel periodik? 8 apa? Nah, oke, selanjutnya kenapa disebut mulia? Karena sangat stabil, Karena Pak. sangat stabil, Pak. Oke, betul sekali. Karena sangat stabil. Nah, oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan terkait kestabilan unsur ini? Saya, Pak. Gas mulia adalah unsur yang stabil dan 2 atau elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan konfigurasi gas mulia itu dengan elektron 8 atau elektron valensi dengan 2 duplet. Oke, betul sekali jawaban dari temannya. Nah, oke, selanjutnya ini juga ada di LKPD, sudah didiskusikan tadi. Ini ada beberapa unsur. Yang pertama unsur Li, nomor atomnya 3. Oke, kelompok 1. Bagaimana konfigurasi elektron dari 3 Li? 21, Pak. Elektron valensinya? 1, Pak. Nah, oke, elektron valensinya itu stabil atau tidak? Tidak stabil. Oke, kenapa tidak stabil? Bagaimana caranya supaya stabil? Elektron valensinya harus 8. Oke, jadi kenapa dia tidak stabil dan bagaimana caranya supaya stabil? Ini tidak stabil karena elektron valensinya cuma 1. Nah, kita sudah menyimpulkan tadi, supaya unsur lain selain gas mulia itu stabil, maka elektron valensinya harus 2 atau duplet atau 8 atau sering juga disebut dengan oktet. Nah, di sini untuk 3 Li supaya dia stabil itu elektron valensinya harus 2. Jadi unsur yang elektron valensinya harus 2 baru stabil itu adalah unsur yang nomor atomnya kecil. Jadi ada unsur Li, ada unsur H atau hidrogen, kemudian satu lagi Be.
Nah, di sini karena elektron valensinya cuma 1, otomatis dia tidak stabil. Supaya stabil, elektron valensinya harus 2. Nah, supaya stabil, tadi ada yang menyebutkan ini kulit terluarnya harus dilepaskan. Nah, kulit terluarnya 1. Nah, 1 ini harus dilepaskan supaya stabil. Karena dia melepas, artinya dia kelebihan. Nah, kelebihannya itu sebanyak 1 yang dia lepaskan. Nah, kelebihannya kita tuliskan dalam bentuk ion, Li+. Oke, selanjutnya 8O. Bagaimana konfigurasinya 8O? 26, Pak. Betul sekali. Jadi konfigurasinya O itu karena nomor atomnya 8, maka konfigurasinya 26. Stabil atau tidak elektron valensinya? Stabil. Oke, tidak stabil. Bagaimana caranya supaya stabil? Karena elektron valensinya ini ada 6. Ditambah 2, Pak. Oke, harus ditambah 2. Nah, di sini karena harus ditambah 2, artinya O itu kekurangan 2. Nah, kekurangannya ini kita tuliskan dalam bentuk ion, yaitu O2-. Oke, bisa dipahami di sini? Iya, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini karena kita tadi sudah membahas melepas dan menerima elektron, saya mau di sini ada yang bisa menyimpulkan bagaimana cara unsur selain gas mulia itu untuk mencapai kestabilan? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan Nabil. Untuk mencapai kestabilan unsur selain gas mulia cenderung melepas atau menerima elektron dan bisa juga menggunakan pasangan elektronnya. Ada yang mau menambahkan? Oke, saya kira tadi sudah jelas sekali jawaban dari temannya, yaitu Abil. Nah, oke, saya kira di sini sudah dipahami juga di sini. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke indikator 3.52, yaitu menggambarkan struktur Lewis unsur. Nah, oke, ini struktur Lewis materi kita selanjutnya. Jadi apa itu struktur Lewis? Nah, struktur Lewis itu adalah suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang membentuk ikatan kimia. Nah, struktur Lewis ini biasa digambarkan dengan titik, silang, atau bulatan-bulatan yang mengelilingi lambang atom. Nah, ini ada contoh. Yang pertama ada 7N, elektron valensinya 5. Nah, sehingga ada 5 titik yang mengelilingi N. Selanjutnya 10Ne, elektron valensinya 8. Nah, ini ada bulatan-bulatan sebanyak 8 yang mengelilingi Ne. Jadi intinya di sini struktur Lewis itu hanya kita menggambarkan jumlah elektron valensi. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa ini ada 3 unsur, 6C. Ada yang bisa menampilkan gambarnya? 6C. Oke, Abil. Mana? Oke, betul sekali. Nah, oke, anandaku semua, sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa, saya mau sebelum kita masuk ke soal latihan, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana kesimpulan untuk materi kita hari ini? Siti Rahma Wahyuni, silakan, Siti Rahma Wahyuni. Yang menjadi dasar penentuan kestabilan suatu unsur tentu saja agar semua unsur bisa stabil dan patokannya yaitu gas mulia sebagai unsur atau golongan yang paling stabil dibanding unsur lain dengan elektron valensi 2 duplet dan 8 oktet. Nah, oke, saya kira betul sekali tadi kesimpulan dari temannya. Jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini itu adalah yang pertama, unsur yang paling stabil itu adalah gas mulia. Kemudian unsur yang lain itu bisa kita katakan tidak stabil, sehingga supaya stabil unsur tersebut cenderung mengikuti gas mulia supaya stabil, yaitu berusaha supaya elektron valensinya 2 atau duplet dan 8 atau oktet. Kemudian untuk struktur Lewis, elektron valensinya itu bisa kita gambarkan elektron valensinya dengan struktur Lewis. Nah, oke, di sini silahkan soal latihannya silahkan dikerjakan 5 menit. Nah, oke. Saya kira materinya sudah dipahami semua untuk materi kita hari ini. Dan saya kira tadi semuanya aktif. Terima kasih semua sudah aktif semua tadi selama pembelajaran. Bagaimana cara belajar kita hari ini? Mudah dipahami ataukah ada yang perlu diperbaiki untuk cara kita belajar minggu depan? Begini mau, Pak. Nah, oke. Materi kita selanjutnya itu adalah kita sudah mulai masuk di materi inti yaitu ikatan ion. Nah, oke. Saya kira cukup anandaku semua untuk hari ini. Silahkan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan saya kembalikan ke Mauliano untuk pimpin doa sebelum kita selesai. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Oke, sampai ketemu di minggu depan di materi ikatan ion. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.